Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berita update saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul Warga DKI gugat Undang-Undang Pilkada ke MK, minta Gubernur Anies Baswedan diperpanjang. MPS angkat bicara. Sejumlah warga DKI Jakarta mengajukan judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mereka meminta agar Undang-Undang Pilkada dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dan atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023, termasuk Anies Baswedan. Ikut pula menggugat warga lain di berbagai daerah. Berdasarkan permohonan yang dilansir MK Rabu 9 Maret 2022, berikut daftar pemohon itu. Dari warga Ancol, warga Penjaringan, warga Jayawijaya, Papua, warga Yapen Papua ya. Jadi di sini ada beberapa yang membuat permohonan ya, yaitu dari Jakarta Utara yaitu ada A. Komarudin. Dari warga Penjaringan Jakarta Utara ada Eni Rohayati. Warga Jayawijaya Papua ada Hanalena Mabel. Warga Jayawijaya Papua Pestus Manaseaso. Warga Yapen Papua Yohanes G. Raubaba, juga anggota DPRD. Warga Yapen Papua Prilia Yustiati Uruwaya. Mereka menguji pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan yang terakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan pada ayat 5, diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Juga pasal 201 ayat 10, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 201 ayat 11, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota, diangkat pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyatakan pasal 201 ayat 9 dan penjelasan pasal 201 ayat 9, pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 konstitusional bersyarat. Demikian bunyi permohonan itu. Pasal di atas oleh pemohon agar dimaknai: 1. Adanya ketentuan mengenai mekanisme pengisian pejabat kepala daerah yang demokratis. 2. Calon pejabat kepala daerah memiliki legitimitas dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat. 3. Merupakan orang asli Papua untuk pejabat kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan Pemkab Pemkot di Papua dan Papua Barat. 4. Melalui penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, pemuka agama dan masyarakat. 5. Ada ketentuan yang jelas mengenai persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari pejabat kepala daerah yang ditunjuk.
6. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dan atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023. 7. Bukan berasal dari kalangan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Dan 8. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari presiden atau pemerintah pusat. Sebagai contoh, Gubernur Jakarta akan habis masa jabatannya pada Oktober 2022 dan akan digantikan pejabat gubernur hingga maksimal Oktober 2024. Sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan baru pada November 2024, tuturnya. Jika pilkada DKI Jakarta terjadi 2 putaran dan sengketa di MK, kata pemohon, akan diprediksi pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta definitif baru bisa terjadi sekitar Mei atau Juli 2025. Oleh karena itu, berpotensi terdapat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta dari November 2024 hingga Mei 2025 atau 6 bulan, ujarnya. Menurut pemohon, kekosongan kepemimpinan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kekosongan hukum karena masa jabatan pejabat hanya 1 kali 2 tahun. Sementara itu, kekosongan masa jabatan pejabat faktanya dapat terjadi melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Pilkada Junto, penjelasan pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Pilkada, paparnya. Nah, demikian saudaraku ya terkait perpanjangan jabatan gubernur ya. Di sini saya sedikit angkat bicara. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan wacana perpanjangan jabatan presiden. Entah itu perpanjangan 2 tahun ataukah penambahan masa periode jabatan presiden, dan kita gugat, terjadi pro kontra. Nah, sekarang muncul lagi untuk jabatan gubernur diperpanjang. Akhirnya kalau jabatan gubernur bisa diperpanjang, berarti jabatan presiden juga bisa diperpanjang. Nah, inilah yang menimbulkan polemik. Kalau memang kita harus tetap saja sesuai dengan jadwalnya masing-masing, ya sesuaikan aturan. Kalau lah misalnya Gubernur DKI Jakarta Pak Anies diperpanjang masa jabatannya, maka tentunya jabatan presiden juga bisa diperpanjang. Dan saya melihat di sini kan pro kontra. Banyak yang tidak setuju jabatan presiden diperpanjang, khususnya yang pro kontra kita ini. Jadi ayo mari kita sama-sama laksanakan aja hukum yang berlaku di negara kita, undang-undang yang berlaku, kawan. Nah, karena saya tahu sebagian besar pendukung Pak Anies ini itu tidak pro dengan Presiden Jokowi. Nah, yang tidak pro Presiden Jokowi ini ya tidak bisa diperpanjang untuk masa jabatan presiden. Tapi kenapa tiba-tiba muncul mau memperpanjang jabatan gubernur? Ini serba dilema, kawan. Kalau memang kita sepakat tidak boleh ada perpanjangan jabatan, ya sudah sepakati kita. Jabatan presiden tidak boleh perpanjang. Otomatis jabatan gubernur, bupati jangan diperpanjang juga. Biar tidak merusak demokrasi. Biarlah ini disesuaikan dengan aturan yang ada. Itu saran saya. Biar tidak terpecah belah terus kita ini hanya karena dukung-mendukung. Dalam politik, nah, kita harus berpikiran normal, netral.
Kalau mau sesuatu yang benar itu benar. Ini aja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.